Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya. Yang kelima, katekese berupaya mendorong umat untuk membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan, sesama maupun lingkungannya. Nah itu, dengan Tuhan, sesama maupun lingkungannya. Makanya orang yang mampu berkatekese itu, dia memiliki hubungan dengan Tuhan itu harmonis, memiliki hubungan dengan manusia harmonis, memiliki hubungan dengan lingkungan harmonis. Di dalam kamar-kamar, di selnya itu ya kan dirapikan, dibersihkan supaya tidak bau dan sebagainya. Nah itulah bagaimana lingkungan itu menjadi bersih dan sebagainya. Dalam hal ini proses katekese yang bertujuan memantangkan dan mendewasakan iman harus dilaksanakan secara sadar dan terencana dengan penuh tanggung jawab, tidak improvisasi. Terkadang kita membuat suatu program-program kegiatan katekese itu mau improve. Misalnya mau outbound, mau ini bernyanyi, tepuk tangan, ya itu bukan improvisasi sebenarnya. Itu adalah bagian dari ya menjaga kesinambungan supaya orang itu tetap fokus. Tapi bukan itu. Keenam, katekese harus memperhitungkan situasi peserta, latar belakang, psikologi, minat, kebutuhannya. Nah, ini terkadang kita berada di dalam tempat ini kan dicampur. Ada yang pendidikan yang sangat tinggi, levelnya sampai doktor, S2, S3, bahkan level terendahnya mungkin tak sekolah di tempat ini ya. Tetapi terkadang ya di tempat ini kan kita tidak bisa lagi mengandalkan pendidikan kita karena kita sudah terpidana yang harus menjalankan fungsi tugas kita untuk merubah diri kita. Ya, maka latar belakangnya udah jelas. Kemudian psikologi. Secara psikologi bagaimana? Ya, yang melakukan kejahatan, mohon maaf, korupsi berbeda memang. Ya, kejahatan pembunuhan berbeda lagi psikologinya. Ya kan? Kemudian minat, ya kan minatnya. Ada yang setelah mengikuti katekese ini ingin, ya, memiliki sikap untuk melayani di kampungnya nanti. Ya puji Tuhan. Berikutnya kebutuhan. Kebutuhannya untuk apa? Untuk setia kepada istri, setia kepada anak ya. Nah itu. Katekese harus menjadi lebih kontekstual. Makanya untuk menggabungkan ini ya harus kontekstual. Berikutnya yang ketujuh, proses katekese adalah proses pendidikan iman yang membebaskan. Ya, iman yang membebaskan. Liberate, pembebasan. Bukan teologi pembebasan, tetapi membebaskan kita dari perbudakan setan, perbudakan dosa. Kemudian harus egalite, setara, ya kan? Kemudian fraternite, persaudaraan, liberte, egalite dan fraternite. Ya. Dalam proses katekese setiap pribadi dihargai martabatnya sederajat. Jadi semua kita ini sederajat, di mana setiap orang bebas mengungkapkan pengalaman imannya tanpa rasa takut. Ya, beberapa orang sudah cukup baik untuk menyampaikannya tanpa rasa takut. Tapi ada yang membatasi diri karena perasaan takut, perasaan bersalah dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah penjara-penjara rohani yang membuat kita menjadi terkungkung. Bebaskanlah itu supaya jangan sampai menjadi beban. Dalam hal ini setiap pengalaman iman dari masing-masing pribadi harus dilihat sebagai pengalaman yang dapat memperkaya sesamanya dalam proses berkatekese. Jadi sharing-sharing pengalaman bapak-bapak, saudara-saudara itu menjadi kekayaan yang bukan untuk kita lakukan. Ya, misalnya dia membicarakan tentang dulu kejahatannya, kenakalannya. Itu adalah bagian dari proses di mana dia sadar bahwa itu harus ditinggalkan. Kedelapan, katekese diharapkan membangun iman yang terlibat, mendorong aksi, ada aksi. Ya. Jadi kalau katekese itu hanya sekedar katekese saja, tidak mendorong aksi, berarti katekese itu akan menjadi kosong lagi. Kesembilan, pendamping katekese sebagai fasilitator yang memudahkan terjadinya komunikasi iman. Untuk itu tidak tepatlah kalau pendamping bertindak sebagai orang yang maha tahu, apalagi sebagai penceramah yang mendominasi proses pertemuan. Sama seperti saya sebagai penyuluh ini tidak ingin mendominasi bapak-bapak. Karena saya adalah pendamping. Karena bapak-bapak memiliki kekayaan iman yang luar biasa, tinggal diungkapkan.
Ke-10, proses katekese harus mampu menjemput dan menyentuh medan pertemuan manusia dengan Allah. Nah itu. Mungkin kegiatan bimbingan dan penyuluhan katekese kita ini ya begini-begini saja. Tetapi disinilah medan pertemuan manusia dengan Allah. Ke-11, sarana maupun metode katekese yang diupayakan semuanya bertujuan untuk memudahkan terjadinya komunikasi iman. Pemikiran bahwa dalam pertemuan katekese yang penting asal diisi dengan banyak kegiatan bagi umat bertentangan dengan prinsip suatu proses katekese yang bertanggung jawab. Nah, ini yang sering terjadi. Dianggapnya program katekese, tetapi sebenarnya bukan katekese. Hanya ceramah atau sukses seminar yang menjual Yesus Kristus sebagai suatu alat komoditi ekonomi. Nah, ini bahaya. Jadi banyak terjadi seperti itu. Ya. Menjual Yesus, menjual iman, menjual surga untuk mendapatkan keuntungan pribadi semata. Ya. Meminta pertolongan dari umat atau jemaat, ingin membuat panti asuhan, panti jompo, tetapi hanya untuk memupuk kekayaan semata atau pribadi atau kelompok. Nah, ini akan dipertanggungjawabkan nanti di depan Yesus Kristus di akhiratnya. Berikutnya, yang ke-12, katekese hanya salah satu dari upaya-upaya pastoral secara menyeluruh. Nah, salah satu ya. Masih banyak usaha pelayanan-pelayanan yang lain, tetapi tadi katekese itu adalah proses pengajaran, memberitakan Injil kepada semua orang dan mengajar dan membimbing orang untuk mencintai Yesus Kristus. Proses pengembangan iman harus dilengkapi dengan upaya-upaya pastoral lainnya. Ya, jadi harus ada kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang. Paling utama itu adalah misa atau kebaktian. Jadi percuma saja kita rajin ikut katekese tetapi kita tidak misa, tidak kebaktian. Ya. Lalu kita tidak berdoa pribadi, memiliki hubungan intim dengan Allah. Bapak, saudara-saudara yang terkasih, semoga materi pada hari ini bermanfaat untuk mewujud nyatakan cinta kita kepada Kristus. Jika ada pertanyaan silakan, masih ada waktu sekitar 25 menit. Silakan. Pak Bu Harjo sudah memegang mic. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasan Bapak tadi tentang ininya tentang pengajaran dan pembelajaran atau dipimpin sama dengan kayaknya dalam kitab. Dan tadi kami dengar juga kami ini tantang untuk jangan sekedar hadir saja. Intinya kami hadir ini mau menjalankan kita, mau berdoa dan lain-lain. Dan mau mendengar belajar yang baik supaya tidak sia-sia ada satu ayat Pak yang saya minta pandangan juga kepada Bapak. Nah, saya baca juga di Alkitab di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua yang ke-7. Karena kalau saya dengar tadi memang kita ditantang dan kami juga yang namanya belajar itu tidak memandang siapa. Kalau menurut saya kita belajar itu sampai kita mati. Kita boleh belajar kitab apa dan sebagainya. Tapi saya pernah baca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-27 yang terbunyi kan, kalau bisa saya baca dulu. Sebab di dalam diri kamu telah ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajarkan orang lain dan seterusnya. Itu Pak yang saya tanda petik itu tidak perlu kamu diajari oleh orang lain. Kalau menurut pandangan saya, ini ada bertentangan dengan pemikiran saya. Karena memang kita juga perlu diajarkan oleh orang lain. Ini saya secara khusus juga minta pandangan Bapak tentang ini. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Memang kalau ayat ini dipisah, ya, ini adalah berbicara tentang antikristus ayat ini, ya.
Jadi 1 Yohanes bab 2 atau pasal 2 ini, kalau kita lihat perikop atasnya adalah berbicara tentang antikristus. Nah, antikristus itu adalah orang-orang yang tidak percaya Kristus lalu memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kitab suci untuk kepentingan-kepentingan dia, untuk mengoyak atau menggoyahkan iman kekristenan yang ada di dalam diri kita. Ya. Jadi ini penegasan dari Yohanes untuk menjawab antikristus, ya. Maka kalau kita baca dulu dari awalnya itu, ya kan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi Bapak-bapak, kita bisa melihat banyak antikristus itu datang baik dari luar maupun dari dalam kalangan kita sendiri. Dia sudah dibaptis, lalu dia melawan Kristus, mengajarkan, ya kan, firman-firman dan sabda yang memutarbalikkan fakta tentang Kristus dan sebagainya. Memang mereka berasal dari antara kita, ini Pak, ya. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi Pak, ya, ayat ini untuk menegaskan bahwa, ya, dia tidak sungguh-sungguh bersama kita, ya. Kemudian di ayat 20-nya, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Karena tidak ada dusta dari kebenaran itu, dari Yesus itu. Ya. Jadi, lalu ya ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah itu menjelaskan orang-orang yang dibaptis tetapi dia menyangkal Yesus adalah Kristus. Dia menyangkal bahwa Yesus disalib. Dia menyangkal bahwa Yesus itu putra Allah. Dia menyangkal bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia menyangkal bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia menyangkal bahwa Yesus itu Sang Juru Selamat. Dia menyangkal bahwa Yesus itu dilahirkan. Dia menyangkal ajaran-ajaran gereja. Dia menyangkal, ya, ajaran-ajaran Yesus Kristus. Bahkan dia menganggap Yesus Kristus itu tidak setara dengan Allah. Penyangkalan-penyangkalan itu terjadi, Pak. Dia menggunakan kitab suci, tetapi dia membaca kitab suci untuk mencari dan memberdaya, ya, orang-orang Kristen yang lemah imannya untuk menjadi murtad dan tidak mencintai Yesus lagi. Nah, ini terjadi. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Jelas, Pak. Jadi kalau ada yang menyangkal Yesus, berarti dia tidak menyangkal, dia menyangkal Bapa. Kalau dia tidak menyangkal Yesus, berarti tidak menyangkal Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya ini tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Maka ketika kita dibaptiskan, kita menjadi putra-putri Allah, menjadi murid-murid Kristus, menjadi kenisa Roh Kudus, menjadi ciptaan baru, dan memperoleh hidup kekal. Jadi semua orang yang dibaptis itu namanya dicatat di dalam kerajaan surga. Tetapi untuk masuk dalam kerajaan surga, Pak, perlu adanya proses penghakiman oleh Yesus Kristus. Makanya semua kita akan ditampi oleh Yesus nantinya. Ya. Nah, semua ini itu kutuliskan kepadamu, yaitu mengerti mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Nah, itu kan ayat sebelumnya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Itu, ya. Jadi orang lain itu maksudnya orang yang bukan pengikut Kristus, Pak. Jadi tidak boleh kita mendengar pengajaran orang yang bukan pengikut Kristus, atau orang yang telah pernah dibaptis lalu dia menyangkal Kristus. Nah, itu maksudnya, Pak.
Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Karena pengurapan itu apa, Pak? Baptis. Ya. Jadi banyak yang harus memahami, baptis itulah pengurapan kita, materai kekal abadi yang diberikan Kristus kepada kita. Sehingga kalau kita mendengarkan orang yang bukan pengikut Kristus mengajarkan Kristus, itu tak perlu didengarkan. Apalagi dia mengajarkan Kristus itu tidak sama seperti kitab suci, tidak sama dengan ajaran gereja, tidak sama dengan dogma gereja, tidak perlu didengarkan. Maka disebut orang lain. Atau dulu dia berada di dalam kita, tetapi sekarang dia sudah keluar, dia menjadi murtad, bid'ah. Ya, tidak perlu Bapak dengarkan, kan banyak di TikTok, di YouTube, ya kan? Jangan Bapak gunggah gulana, karena ingat, pengurapan yang diberikan kepada kita itu adalah pengurapan baptisan Kristus, baptisan darah, baptisan roh yang diberikan kepada kita. Tidak perlu kita mengajar. Jadi begini, Pak. Kalau pengajaran itu bukan orang Kristen atau orang Katolik yang sampaikan, ya kan, itu berarti Bapak tidak boleh percaya karena dia sudah mengajarkan ajaran sesat. Nah, itu saja sebenarnya. Jadi kalau Bapak, Pak Buarjo, mendengarkan orang lain yang beriman lain lalu mengajarkan Kristus, bahwa Kristus itu tidak disalib, bahwa Kristus itu bukan Kristuslah yang disalib, orang lain yang disamarkan, itu adalah ajaran sesat bagi kita. Jadi tidak perlu Bapak ikuti, tidak perlu Bapak dengarkan. Begitu Pak. Pengajaran itu tetap Pak kontinu. Maka Yohanes ini ingin mengingatkan kepada pengikut jalan Tuhan, pengikut Yesus Kristus, bahwa akan ada antikristus. Nah, siapakah antikristus itu? Antikristus itu tidak dilahirkan, tetapi dalam proses dia mengenal Kristus itu, lalu dia tidak percaya kepada Kristus dan dia jatuh dalam kesesatan. Dan orang-orang itu banyak di muka bumi ini, Pak. Nah, sama seperti kalau misal Pak Buharjo nanti diajarkan tak perlu ke gereja Pak pada hari Minggu, cukup berdoa aja di rumah. Itu kan udah sesat, Pak. Ya kan? Nah, mungkin itu jawaban saya, Pak, untuk memberikan penjelasan. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Penjelasan. Baik, masih ada pertanyaan? Pak Dendi? Pak Timotius ngacam? Ini saya tidak melihat muka Pak Timotius ngacam nih. Sudah sehat Pak ya? Pak Atis? Baik, baik. Tidak ada ya? Baik. Ya, kalau tidak ada, ya berarti demikian pertemuan kita pada hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, karya agung-Mu lah yang menyatukan kami di tempat ini. Kami bersyukur atas rahmat-Mu bahwa kami mengenal Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Berkatilah kami yang hadir, berkatilah kami yang belum hadir, semoga di lain kesempatan dapat hadir. Berkatilah para istri kami, para anak-anak kami, para orang tua kami, orang-orang yang kami kasih, orang-orang yang kami cintai, bahkan orang-orang yang tidak mencintai kami dan membenci kami, kami doakan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit, para orang tua kami yang sakit, kawan-kawan kami yang sakit. Semoga Engkau memberikan penghiburan, sukacita, agar mereka dapat disembuhkan oleh kasih-Mu. Dan berkatilah kami agar kerajinan kami tidak kendor, dan kami terus melayani Dikau, dan selalu roh kami bernyala-nyala. Semua doa ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan raja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.